Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang saya muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama di dalam majlis ini, kita kaji agama untuk lebih meningkatkan pemahaman dan pengertian kita tentang agama yang kita cintai ini. Para jamaah yang saya muliakan, kita masih berbicara tentang malaikat. Bagaimana tentang keberadaan malaikat yang dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran, demikian juga di dalam hadis Nabi SAW. Sudah kita jelaskan bagaimana dengan kemampuan malaikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Betapa malaikat bisa muncul di suatu saat dalam bentuk manusia, dan itu diceritakan di dalam ayat, di dalam hadis Nabi. Demikian juga betapa ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh malaikat atas apa yang diajarkan oleh Allah kepada mereka secara langsung tanpa usaha. Sementara kita kalau berilmu, kita harus dengan usaha, belajar, membaca, mengkaji, memperhatikan, meneliti. Sementara malaikat diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga apa yang diketahui oleh malaikat itu adalah atas pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada, ketika ada permasalahan-permasalahan yang kurang jelas bagi mereka, malaikat berdialog di antara sesama mereka. Para jamaah yang saya muliakan, itu dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul SAW mengatakan, atanil lailah rabbi fi ahsani surah. Saya didatangi oleh Tuhan malam tadi dalam bentuk yang paling indah. Di dalam riwayat yang lain dikatakan fil manam, pada waktu saya tidur. Faqal, kata Allah, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, tahukah kamu pada apa yang diperbincangkan, yang dibicarakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, kumpulan malaikat yang ada? Saya ketika itu mengatakan, kata Nabi, la, saya enggak tahu. Qal, kata Nabi SAW, fa wada'a yadahu baina katifai. Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua bahu saya, hatta wajadtu bardaha baina thadiyai, sehingga saya mendapatkan betapa dinginnya tangan Allah di antara dada saya. Fa'alimtu ma fis samawat, akhirnya saya tahu apa yang ada di langit, wa ma fil ard, demikian juga apa yang ada di bumi. Faqal, kata Allah, ya Muhammad, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la. Muhammad, kamu tahu apa yang diperbincangkan, yang diperselisihkan oleh malaikat-malaikat yang ada? Saya ketika itu mengatakan, na'am, ya saya tahu. Fil kafarat wad darajat, pada hal-hal yang sifatnya menghapuskan dosa dan hal-hal yang akan meninggikan derajat seseorang. Wal kafarat al-makthu fil masajid ba'da salah, yang akan menghapuskan dosa itu diantaranya adalah berdiam diri di masjid
sesudah sholat dengan zikir dan doa, termasuk dengan kajian agama. Wal masyu 'alal aqdam ilal jama'at, dan berjalan dengan kaki ke arah kumpulan-kumpulan yang sifatnya berzikir mengingat Allah. Wa isbaghul wudu fil makarih, dan menyempurnakan wudu pada hal-hal yang tidak disukai dalam kondisi yang tidak enak. Wad darajat ifsya'us salam, sementara darajat yang akan meninggikan derajat seseorang adalah mengucapkan salam. Wa it'amut ta'am, memberi makan orang. Wassalatu bil lail wan nasu niyam, salat di tengah malam sementara orang-orang lagi tidur, dalam kurung bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sadaqta, benar engkau. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khair wa mata bi khair, barang siapa yang melakukan hal itu, dia hidup dengan kebaikan dan dia juga mati dengan kebaikan. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladathu ummu, dan dia dari salah-salahnya diampuni oleh Allah seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya dahulu. Wa qal, kata Allah, ya Muhammad, idza sallaita, apabila kamu salat, faqul, ucapkan, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Muhammad, kalau kamu salat, kamu ucapkan dalam doa kamu, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada engkau perbuatan-perbuatan yang sifatnya baik dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sifatnya mungkar. Aku minta kepada engkau mencintai orang miskin. Aku minta kepada engkau agar kau mengampuni aku dan menyayangi aku, dan kau terima taubatku. Apabila kau menginginkan menimbulkan fitnah, cobaan, maka cabutlah nyawaku kepada engkau tanpa terkena fitnah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, para jamaah yang saya muliakan, inilah yang disebutkan bagaimana malaikat dikala ada sesuatu yang tidak jelas bagi mereka dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, mereka itu berdialog, mereka itu berbincang-bincang membicarakan permasalahan tersebut. Dan itu yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurnya, Nabi didatangi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Muhammad, kamu tahu apa yang diperbincangkan oleh malaikat-malaikat yang ada? Saya ketika itu mengatakan enggak tahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara dua bahu saya, sehingga saya mendapatkan betapa dinginnya tangan Allah di antara dada saya, dan kemudian saya tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kemudian ketika dipertanyakan lagi, Muhammad, tahukah engkau apa yang diperbincangkan, yang diperselisihkan oleh malaikat yang ada? Saya tahu, saya katakan tahu, yaitu terkait dengan kafarat, hal-hal yang akan bisa menghapuskan dosa. Dan yang kedua tentang ad-darajat, tentang hal-hal yang akan bisa meninggikan derajat seseorang, yang akan menghapuskan dosa seseorang. Disebutkan di dalam hadis ini, seseorang yang berdiam di masjid sesudah sholat dengan zikir, dengan doa, dengan hal-hal yang sifatnya mendekatkan diri kepada Allah, itu akan menghapuskan dosa-dosa dia. Demikian juga ketika seseorang yang berjalan ke arah kajian-kajian agama umpamanya, atau ke arah masjid umpamanya, karena ada hadis Nabi SAW yang lain yang mengatakan, kullu khutwatin takhtuha ilal masjid tarfa'u biha darajah wa tahuttu anha sayyi'ah. Setiap langkah yang kamu langkahkan ke arah masjid itu akan lebih meningkatkan derajat engkau dan akan menghapuskan salah dan dosa kamu. Demikian juga termasuk yang menghapuskan dosa adalah apabila seseorang menyempurnakan wudunya dalam suasana yang tidak enak,
seperti dingin sekalipun saya akan menyempurnakan wudhu saya. Kondisi tidak enak, umpamanya tetap menyempurnakan wudhu. Ini yang disebutkan dengan hal-hal yang akan menghapuskan dosa. Kemudian hal-hal yang akan meninggikan derajat seseorang, yaitu mengucapkan salam dikala bertemu. Kemudian suka ngasih makan orang, terutama orang-orang yang miskin. Dan sholat malam, dalam kurung bertahajud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang kemudian dikatakan, benar engkau Muhammad, barang siapa yang melakukan hal-hal itu, dia akan hidup dengan kebaikan, dia mati dalam kebaikan, dan kemudian kalau dia itu dengan salah-salahnya, dengan dosa-dosanya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia meninggal seperti dia tidak punya dosa sama sekali, persis ketika dia dilahirkan oleh ibunya dahulu. Kemudian di dalam hadis ini diajarkan kepada Nabi SAW doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfira li wa tarhamani wa tatuba alayya wa idha aradta bi'ibadika fitnah faqbidni ilaika ghaira maftun. Para jemaah yang saya muliakan, ini yang disebutkan betapa malaikat yang memperbincangkan segala sesuatu yang kurang jelas bagi mereka. Ibu bapak para jemaah yang saya muliakan, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijelaskan bahwasanya memang ini yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpinya. Jadi nggak benar kalau ada orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan jaga, dalam kurung tidak tidur. Ini waktu Nabi tidur. Para jemaah yang saya muliakan, kemudian Imam Hasanul Basri mengatakan, apa yang ada di dalam perbincangan malaikat ini bukan seperti yang ada di dalam Al-Quran, di mana Allah menjelaskan ada yang diperbincangkan oleh para malaikat. Potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Sad pada ayat ke-69 dan 70, potongan ayat yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, makana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yakhtasimun. Saya, kata Nabi, tidak punya ilmu terkait dengan malaikat yang ada ketika mereka itu berselisih, berbeda pendapat. Iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Tidaklah yang diwahyukan kepada saya kecuali bahwasanya saya adalah seorang yang memberikan peringatan yang nyata. Para jemaah yang saya muliakan, perbincangan malaikat yang ada di dalam hadis Nabi terdahulu itu sudah dijelaskan oleh Nabi, ya, yaitu terkait dengan hal-hal yang akan menghapuskan dosa dan hal-hal yang akan meninggikan derajat. Sementara apa yang diperbincangkan oleh malaikat di antara mereka yang tercantum di dalam Al-Quran surat Sad 69 dan 70 ini dijelaskan di dalam ayat berikutnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idz qala rabbuka lil malaika inni khaliqum basyaram min tin. Perhatikan, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dalam kurung Nabi Adam, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin.
Ketika telah kusempurnakan penciptaan Adam itu, kutiupkan kepadanya sebagian dari rohku, maka jadilah mereka itu tersungkur bersujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka bersujudlah malaikat semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Istakbara, dia sombong, wa kana minal kafirin, dan dia iblis termasuk kepada orang yang kafir. Perbincangan ataupun perselisihan yang ada di dalam potongan ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan Adam, dipertanyakan oleh malaikat. Para jamaah yang saya muliakan, ya, di dalam ayat Al-Quran kita dapatkan ayat Allah yang menceritakan betapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Kata malaikat ketika itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah kau akan menjadikan seseorang di muka bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan, orang yang akan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memuji engkau dan mensucikan engkau? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, saya tahu apa yang kalian tidak ketahui. Nah, terjadilah perbincangan di antara malaikat ketika itu betapa dengan keinginan Allah yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin Adam menjadi khalifah bersama dengan anak keturunannya untuk mengelola bumi yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu yang dijelaskan kepada kita. Kemudian para jamaah yang saya muliakan, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada demikian rapi, dalam kurung disiplin di dalam semua persoalan. Para jamaah yang saya muliakan, di dalam beribadah umpamanya, Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbiha. Sahabat, apa kalian tidak bersaf-saf, berbaris seperti berbarisnya malaikat di sisi Tuhan, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kalian gak berbaris rapi seperti berbarisnya malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sahabat ketika itu mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaika inda rabbiha? Ya Rasulullah, bagaimana malaikat-malaikat itu yang dikatakan mereka berbaris di hadapan Tuhan? Kata Nabi menjelaskan, yutimmuna sufuf wa yatarasuna fis saf. Mereka itu menyempurnakan ya saf-saf yang ada, dan mereka rapat ya di dalam saf yang mereka ya berdiri di atas saf itu. Makanya para jamaah yang saya muliakan, ketika kita sholat, kita yang merapikan saf rapat dan lurus, itu adalah meniru apa yang ada pada malaikat ketika mereka bersaf-saf beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya ketika di hari kiamat nanti, yang namanya malaikat datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saf yang rapi, gambaran kedisiplinan mereka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu. Demikian juga malaikat ketika itu di hari kiamat, malaikat bersaf-saf, mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap untuk melaksanakan yang diperintahkan. Demikian juga potongan ayat yang mengatakan, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, di hari berdirinya malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain, mereka berbaris. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman, tidak ada mereka yang berbicara kecuali orang yang diberi izin oleh Allah yang Maha Rahman. Wa qala sawaba, dan yang namanya malaikat itu akan mengatakan yang benar. Jadi para jamaah yang saya muliakan,
Apa yang dikatakan kedisiplinan, kerapian, keteraturan itu ada pada diri malaikat di dalam ibadah mereka, di dalam semua urusan mereka, karena seperti itu yang diperintahkan oleh Allah. Dan kemudian apa yang kita katakan kerapian, kedisiplinan itu dirangsangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita disiplin seperti malaikat. Para jamaah yang saya muliakan, lihat lebih lanjut apa yang ada di dalam gambaran kedisiplinan malaikat atas apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada mereka. Dalam hadis yang berasal dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan tentang suasana betapa Nabi di hari kiamat nanti. Kata Nabi, ati babal jannah fa astaftih, saya datang ke arah pintu surga, saya minta supaya dibukakan. Fayaqulul khazin, kata penjaga surga, man anta, kamu siapa? Faqul, kata Nabi, saya mengatakan Muhammad, saya Muhammad. Fayaqul, kata malaikat penjaga surga, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, memang kepada engkau, untuk engkau aku diperintahkan dan aku tidak dibolehkan membukakan pintu surga ini kepada seseorang sebelum engkau. Nah, para jamaah yang saya muliakan, ini yang dijelaskan di dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim, betapa disiplinnya malaikat. Malaikat mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dibolehkan membukakan pintu surga yang ada pertama sekali kecuali untuk seorang yang namanya Muhammad. Makanya di dalam hadis ini Nabi mengatakan, saya datang ke arah pintu surga, saya minta tolong untuk dibukakan. Kata malaikat penjaga pintu surga, kamu siapa? Saya bilang, saya Muhammad. Kemudian kata malaikat, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, memang saya diperintahkan untuk engkau dan saya tidak dibenarkan untuk membukakan pintu surga sebelum engkau pertama sekali yang masuk. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para jamaah yang saya muliakan, gambaran kedisiplinan malaikat yang ada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh malaikat Jibril di dalam perjalanan Isra-nya. Para jamaah yang saya muliakan, malaikat Jibril yang ada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sampai ke arah pintu langit yang ada, yang namanya malaikat yang ada di langit, ia mempertanyakan, man hadza, siapa itu? Ya, kata Jibril, Jibril, saya Jibril. Kemudian malaikat yang ada di langit mengatakan, waman ma'ak, siapa yang ada bersama dengan engkau itu? Malaikat Jibril mengatakan, ma'i Muhammad, ya bersama saya ada ini Muhammad. Kemudian waqad bu'itha ilaih, dia sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Kata malaikat Jibril, na'am. Kemudian dipersilakan masuk dan malaikat yang ada di langit mengatakan, marhaban bihi wa ahlan, selamat datang dengan kedatangan dia. Dan seluruh malaikat yang ada di langit, ya, mengucapkan selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari langit pertama, langit kedua dan berikutnya, para jamaah yang saya muliakan, malaikat-malaikat yang ada sebagai penjaga langit Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan kepada Jibril, kamu siapa? Saya Jibril. Siapa yang bersama dengan engkau? Muhammad. Dan kemudian setelah itu dipersilahkan. Tidak mau malaikat-malaikat yang ada di langit itu membukakan pintu kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Makanya para jamaah yang saya muliakan,
malaikat yang ada itu tidak pernah membantah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan berjalan sesuai dengan yang diperintahkan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Itulah gambaran malaikat yang diceritakan kepada kita. Kemudian ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, karena malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada nafsu pada diri mereka, kesimpulan yang dikemukakan oleh para ulama bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu maksum, terpelihara dari dosa, sebagaimana nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala dikatakan maksum, terpelihara dari dosa. Kalaupun seorang nabi ataupun seorang rasul melakukan kekhilafan, itu adalah untuk pelajaran, dalam kurung penjelasan hukum kepada manusia. Dan yang namanya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, setelah mereka itu melakukan suatu kekhilafan yang bersifat kemanusiaan, langsung minta ampun kepada Allah, menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala melanggar, dalam tanda dua petik kata-kata melanggar, padahal sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam sudah diingatkan, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, silakan kamu tinggal di surga ini, silakan makan apa saja yang kamu inginkan, tapi jangan dekati pohon ini. Kalau kamu berdua mendekati pohon ini, kamu termasuk orang yang zalim. Setan, iblis pintar menggoda Adam, akhirnya melanggar. Tapi setelah melanggar, yang namanya Nabi Adam sadar, beristighfar, menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Tuhan kami sudah demikian menzalimi diri kami. Kalau sekiranya kau tidak ampuni kami, kalau sekiranya kau tidak sayangi kami ya Allah, tentu kami termasuk orang yang merugi. Allah terima taubat Nabi Adam. Nah para jamaah yang saya muliakan, seperti itu demikian juga nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang ada, mereka nabi dan rasul Allah dikala melakukan kekhilafan itu adalah sebagai pelajaran bagi kita dan sebagai menunjukkan hukum kepada kita, seperti itulah. Dan mereka demikian beristighfar, minta ampun dan nyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak para jamaah yang saya muliakan, jadi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu adalah maksum, terpelihara dari dosa, tidak dengan hal-hal yang sifatnya melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang saya muliakan, apa yang dikatakan bahwasanya malaikat itu terjaga dari dosa terlihat dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan malaikat. Kata Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang ada itu ketika diperintahkan mereka melakukan yang diperintahkan, ketika dilarang mereka meninggalkan apa yang dilarang itu. Itu malaikat. Kemudian keberadaan malaikat yang selalu demikian memuliakan Allah, mensucikan Allah, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah putus di dalam mensucikan Allah, bertasbih memuji Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat di dalam potongan ayat, yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun.
Mereka itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di sepanjang malam dan siang, dan mereka tidak pernah bosan, tidak pernah putus, tidak pernah malas di dalam dia bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai utusan Allah, maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan mereka maksum, mereka terjaga dari dosa. Para jemaah yang saya muliakan, apa yang ada pada diri malaikat tidak seperti pada manusia. Kalau manusia dengan keinginan-keinginan, di suatu saat manusia dengan keinginannya, kendati pun sudah jelas tidak dibenarkan, tapi ternyata manusia melanggar. Sementara malaikat tidak punya keinginan-keinginan. Apa yang diinginkan oleh malaikat sesuai dengan apa yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka. Dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan bertasbih, dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka, itulah yang mereka lakukan. Kalau kita di dalam kehidupan ini, kita melakukan sesuatu yang diperintahkan, juga melakukan sesuatu yang dilarang. Itu kita. Ada orang yang mampu menahan dirinya dari yang dilarang, tapi ada orang yang tidak mampu menahan dirinya dari yang dilarang, padahal sudah jelas nggak boleh. Itu kita. Kenapa kita seperti itu? Ya karena kita punya keinginan-keinginan, ada nafsu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Makanya ya perintah kita lakukan, larangan juga ternyata kita lakukan, padahal larangan itu nggak boleh. Para jemaah saya muliakan, terlihat ada manusia yang bisa menahan dirinya dari yang dilarang, dan ada manusia yang gak bisa menahan dirinya dari yang dilarang. Kembali kepada kekuatan iman yang ada pada diri seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, manusia dengan keinginan-keinginannya, ada yang mampu menahan dirinya dari keinginannya, ada yang tidak mampu. Itu dijelaskan di dalam ayat Al-Quran kepada kita. Kalau malaikat dengan keinginannya, semua keinginan malaikat itu ditanamkan oleh Allah. Tidak ada keinginan-keinginan yang di luar apa yang ditanamkan oleh Allah. Sementara kita demikian banyak keinginan. Itu tadi, ketika kita dengan keinginan-keinginan jelas nggak boleh, tapi kita tetap mau. Kita melakukan pelanggaran. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran itu kepada kita. Dalam potongan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, sudah jelas batasan nggak boleh, dia lewati batas itu, dan dia demikian mengutamakan kehidupan dunia. Pokoknya saya mau itu, nggak peduli. Kalau ada orang yang orientasinya seperti itu, kata Allah, fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim sebagai tempat kembali orang seperti itu, kata Allah. Sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang punya rasa takut akan kedudukan Tuhannya, dan dia menahan dirinya dari berbagai keinginannya, untuk orang yang seperti itu surga sebagai tempat kembalinya. Nah ini yang saya katakan, kita dengan keinginan-keinginan dunia ini demikian sangat banyak, bahkan sudah jelas dikatakan gak boleh. Ternyata ada di antara kita manusia yang gak peduli dengan yang dilarang itu, tetap saja melakukan yang dilarang. Nah, inilah manusia. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kita manusia tidak ada yang maksum, tidak ada yang terjaga dari dosa, bersih dari dosa, tidak seperti Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita dengan kesalahan, dengan dosa, dengan pelanggaran, hendaknya kita banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan taubat kepada Allah. Dan kemudian berikut, berhati-hati dengan apa yang dikatakan itu pelanggaran, itu nggak boleh.
kita harus berhati-hati. Para jamaah yang saya muliakan, nggak ada artinya seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia terus dengan pelanggaran tersebut. Istighfar tapi terus saja melanggar, itu nggak benar. Kalau istighfar, nyatakan tobat, berhenti dari apa yang kamu katakan, ya itu kamu melakukan perbuatan dosa, kamu melanggar. Sebab Allah Subhanahu wa taala ingin kita patuh dan tunduk kepadanya. Ya, kita manusia melakukan kesalahan, melanggar, iya, tapi bukan berarti kita akan terus dengan pelanggaran-pelanggaran. Enggak, kita akan berhati-hati karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang beriman itu di suatu saat bisa saja melakukan perbuatan keji, dalam kurung dosa besar, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dalam kurung dosa kecil. Tapi dikala seorang yang beriman itu melakukan dosa besar atau dosa kecil, mereka cepat ingat kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Mereka ingat kepada Allah, langsung minta ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang akan mengampuni dosa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Allah yang akan mengampuni. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus dengan dosa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, sementara mereka tahu mereka melanggar. Jadi para jamaah yang saya muliakan, kita enggak maksum, kita melanggar, kita dengan kesalahan dan dosa, tapi dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu taubat. Makanya kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita mendapatkan keampunan dari Allah. Sementara malaikat tidak punya keinginan kecuali apa yang itu memang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, pada diri mereka. Para jamaah yang saya muliakan, seperti itu. Jadi ulama sepakat bahwasanya sebagai utusan Allah yang namanya malaikat maksum, karena mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka siap untuk melakukan apapun yang diperintahkan. Para jamaah yang saya muliakan, ini beberapa poin terkait dengan malaikat. Bagaimana malaikat yang kita katakan tadi demikian disiplin di dalam kehidupannya, dan kalau mereka itu mempertanyakan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian ia mendapatkan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa poin yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah malaikat yang kita kaji dalam kesempatan kajian kita di majelis ini. Demikian, berikut kalau ada yang menjadi pertanyaan. Pertama seputar malaikat, yang kedua barangkali masalah-masalah keagamaan lainnya yang menjadi pertanyaan bagi ibu dan bapak. Dipersilakan, apa yang menjadi pertanyaan? Monggo, saya tunggu apa yang menjadi pertanyaan. Pertama seputar malaikat, yang kalau tidak ada seputar masalah agama lainnya. Monggo Pak. Apakah di antara malaikat itu tidak saling mengenal? Jadi menanyakan siapa kamu, malaikat Jibril. Ya. Para jemaah yang saya muliakan, kan malaikat itu dengan bahagian-bahagiannya, dengan tugas-tugasnya. Sebanyak itu malaikat yang ada. Iya, malaikat sebagai penjaga langit umpamanya kan nggak tahu dengan Jibril, karena pintu tertutup, diketuk pintu langit, dipertanyakan oleh malaikat penjaga langit, kamu siapa? Nah para jamaah yang saya muliakan, setelah dijawab Jibril, oh Jibril, kan kira-kira gitu. Ketika dibukakan pintu, tahulah malaikat itu. Dan sebanyak itu malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kalau antara malaikat-malaikat yang ada terkait dengan Jibril umpamanya, pasti mereka tahu, karena Jibril itu adalah pimpinan dari malaikat yang ada. Tapi kan gambaran hadis Nabi SAW yang diceritakan tentang Isra'nya Nabi itu, setiap naik ke atas langit yang ada, Jibril
ngetuk pintu langit, dan kemudian malaikat penjaga langit tanya, siapa? Jibril. Itu yang bersama kamu siapa? Muhammad. Oh ya, dibukakan pintu. Jadi para jamaah yang saya muliakan, malaikat demikian sangat banyak, bisa saja jadi ya kita katakan tidak saling mengenal, tapi kalau yang namanya terkait dengan Jibril, pasti saja malaikat-malaikat yang ada kenal dengan Jibril. Ya, ada kemungkinan kita katakan di antara malaikat nggak saling tahu, karena kan saking banyaknya, sama aja kita manusia, banyak manusia yang ada kan kita di suatu saat nggak tahu, tapi kalau dia orang terkenal ya tahulah kita. Ya, seperti itu tentang keberadaan ya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Itu dipertanyakan karena tadi kan pintu langit tertutup dan nggak tahu siapa yang di luar sana. Maka setelah disebut oh Jibril, ya maka tahulah malaikat, dan kemudian mempersilakan Jibril bersama dengan Nabi Muhammad SAW untuk naik ke langit. Demikian juga ke langit berikutnya. Demikian tentang masalah malaikat apakah saling mengenal di antara sesama mereka. Lanjut, masalah lain. Adakah pertanyaan lain atau masalah agama lain? Nggak seputar malaikat? Monggo. Nah, biasa ada pertanyaan. Pak Dirman nggak punya pertanyaan. Pasang. Ya. Ya, para jemaah yang saya muliakan, memang keberadaan malaikat yang ada khusus, spesifik. Ya. Enggak seperti kita. Kalau kita ini, para jemaah yang saya muliakan, ini suatu yang sangat mendasar sekali. Kita ini untuk taat kepada Allah harus dengan perlawanan. Sementara malaikat patuh saja, nggak pernah bantah-bantah. Disitulah letak lebih mulianya kita dibandingkan dengan malaikat, karena kita untuk taat kepada Allah harus melakukan perlawanan. Kalau malaikat enggak, mereka yang beribadah terus beribadah, ya memang seperti itu dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak, untuk taat kita harus melakukan perlawanan terhadap diri kita. Enggak ada kita yang seperti malaikat yang cinta ibadah terus, enggak putus-putus beribadah, enggak ada malas-malas dalam beribadah, enggak gitu kita. Makanya seperti umpamanya di dalam kehidupan kita, ya subuh hari, di pagi hari dingin, kemauan diri kita adalah tidur, nggak bangun. Tapi kemudian kita melakukan perlawanan terhadap diri kita, lawan dingin itu, lawan kantuk itu, dan kemudian itulah kita bangun, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita dikatakan lebih mulia ketika kita dengan yang namanya ketaatan. Kita harus melakukan perlawanan dengan keinginan-keinginan nafsu kita. Kita harus melakukan perlawanan. Boleh atau enggak boleh? Kalau boleh ya silakanlah, kalau rasanya bermanfaat. Kalau enggak boleh, jangan. Itulah kita. Makanya ketika Nabi Adam dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan unsur tiupan ruh Allah yang ditiupkan kepada Adam, akhirnya malaikat yang ada bersujud kepada Adam. Semuanya bersujud kecuali iblis. Iblis, para jamaah yang saya muliakan, bukan malaikat, karena iblis itu berbeda penciptaan dari malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara iblis dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu jenis jin, dia melawan ketentuan Tuhan yang ada. Jadi iblis yang ada di surga ketika itu disebutkan jenis jin, bahkan dia bapaknya jin, kepalanya jin. Kalau Nabi Adam itu dikatakan bapaknya manusia, iblis itu dikatakan bapaknya jin, mbahnya jin. Nah, itu keberadaan iblis. Ya, sehingga ya disimpulkan bahwasanya iblis ya iblis, mereka bukan malaikat. Kalau malaikat semuanya patuh, tapi kalau iblis nggak mau ketika disuruh bersujud kepada Adam. Di dalam Al-Quran kita dapatkan apa yang dikatakan iblis kepada Allah, asjudu liman khalaqta tina, apakah saya harus bersujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah? Enggak mau katanya. Ana khairum minhu,
Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam itu. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan dia dari tanah. Makanya Allah Subhanahu wa taala marah karena iblis yang menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang saya muliakan, informasi-informasi dari ayat Al-Qur'an seputar iblis, seputar jin, seputar malaikat kita dapatkan. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW, dan ini yang secara khusus kita mengkaji bagaimana tentang malaikat dengan kehidupan mereka, dengan keberadaan mereka. Inilah yang kita kaji untuk menambah pemahaman kita bagaimana sebenarnya tentang malaikat yang diciptakan oleh Allah. Malaikat ada bersama dengan kita dan mereka terlibat langsung. Saya katakan demikian, terlibat langsung dari sejak awal sampai ke akhir kehidupan kita. Cuman kan kita tidak bisa bertemu langsung dengan malaikat, tapi keberadaan malaikat itu langsung ia terkait dengan kehidupan kita sebagai manusia. Sementara ini dulu, sampai nanti kita lanjut dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.